warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adila SPD, guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Jambi dengan nomor peserta PPG 2015 017 21947, nomor induk mahasiswa A2P 223129. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di kelas F1 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat dengan materi fluida statis submateri hukum Pascal dengan model pembelajaran PBL. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Pagi ini sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Vincent, Ya, Bu. pimpin doain. Siap, Kak? Assalamualaikum, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kita berdoa. Jangan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, hari ini siapa yang nggak hadir, Vincent? Sahab, Bu. Saha apa kenalannya? Oke. Sakit. Ada lagi? Repan dulu. Repan. Lepan, Saha. Sakit. Lepan apa? Repan dispensasi, Bu. Lepan dispensasi. 2 orang aja ya? Iya, Bu. Oke, 2 orang ya. Berarti sakit, lepannya dispensasi. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, supaya lebih semangat sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita ice breathing dulu ya, seperti biasa ya. Yo. Yang pertama dulu kita dua kali ice breathing-nya. Yang pertama seperti biasa kita tepuk fisika sama nanti kita nyanyi lagu Pancasila ya. Oke. Berdiri semua ya. Yang pertama
ice breaking dengan topik pelajar Pancasila. Jadi itu sudah diterapkan nggak selama ini? Sudah, Bu. Sesuai dengan kurikulum merdeka kita, maka diterapkanlah dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Oke, Bu. untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang materi fluidastatis, yaitu hukum Pascal. Oke, di pembelajaran kita minggu lalu, sebelum memasuki hukum Pascal ini, kita telah mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Oke, kita flashback dulu ke minggu lalu. Apa itu tekanan hidrostatis? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Siapa dari anak ibu yang masih ingat? Ya, Pak Hala, silakan. Jadi, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang terjadi pada fluida yang dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan ketinggian. Beri aplaus untuk Pak Hala. Jadi, tekanan hidrostatis itu tekanan yang dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan ketinggian. Itu ya, berarti masih ingat anak ibu semua ya? Masih, Bu. Di pembelajaran minggu ini, kita akan membahas tentang konsep hukum Pascal. Oke, pernah lihat gambar ini? Yang punya mobil pernah cuci mobil ya? Yang nggak punya mobil mungkin pernah lihat orang cuci mobil ya? Ini biasanya ada di pencucian mobil atau car wash. Dia di sana. Menurut kalian, apa nama alat yang bisa mengangkat mobil itu ke atas? Saat mobilnya terangkat ke atas, apakah mobil tersebut akan jatuh? Jatuh nggak kira-kira? Nah, sekarang berdasarkan deskripsi gambar ini aja dulu, siapa kira-kira yang bisa mengemukakan kira-kira apa nama alat yang mengangkat mobil dan apakah mobil tersebut akan jatuh? Siapa yang bisa menjelaskan? Hai, Adriel, silakan. Nama benda itu menurut saya namanya pompa hidrolik. Iya. Jadi pompa itu untuk mengangkat mobil dan tekan kunci kita bagian bawahnya dapat di yang dilakukan. Saat mobil terangkat, apakah mobil tersebut akan jatuh? Iya. Jawabannya tidak, karena pompa tersebut menerapkan hukum fisika yang namanya hukum Pascal dan tekanan hidrostatik. Iya, oke. Benar sekali jawaban Adriel tadi ya. Baik, untuk lebih jelasnya, yang dijelaskan Adriel tadi sudah benar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi fluidastatis, yaitu hukum Pascal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui penayangan video penggunaan dongkrak hidrolik, peserta didik dapat menganalisa mengapa mobil gaya kecil dapat mengangkat mobil dengan gaya yang besar. Yang kedua, melalui eksperimen, peserta didik dapat menganalisis hubungan gaya yang diberikan pada penampang kecil dengan gaya angkat pada penampang besar. Melalui eksperimen, peserta didik dapat menganalisis konsep tekanan pada pipa besar dan pipa kecil sebelum diberi gaya dan setelah diberi gaya. Dan melalui analisis data, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Pascal dan mengaplikasikannya secara sistematis. Oke? Dari tujuan pembelajaran tadi, kita akan membahas bagaimana prinsip kerja hukum Pascal itu. Sekarang anak-anak ibu lihat tayangan video berikut ini. Kedua kali melihat mobil yang dicuci tempat pencucian kendaraan, mobil tersebut akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Terlebih, pompa tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara ataupun hanya berupa minyak. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi secara ilmiah. Agar pemahaman lebih jelas,
Mari kita simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pompa hidrolik yang kita bahas di awal video sesuai dengan pernyataan Blaise Pascal, seorang ilmuwan kebangsaan Prancis, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan terhadap zat cair dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum Pascal. Dalam penerapannya, pompa hidrolik yang memiliki penampungan kecil dan penampungan besar mempunyai tekanan yang sama. Sehingga P1 yang merupakan penampang kecil sama dengan P2 yang merupakan penampang besar, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika penampang kecil tersebut atau A1 misalnya 1 cm persegi akan diberi gaya yang kecil atau F1 misalnya 10 Newton, sehingga menghasilkan tekanan sebesar 10 Newton per cm persegi. Tekanan tersebut akan diteruskan menuju luas penampang besar misalnya 100 cm persegi, sehingga F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. F2 sama dengan 10 Newton kali 100 cm persegi per 1 cm persegi, sehingga diperoleh nilai F2 sama dengan 1000 Newton. Contoh tersebut dapat diartikan bahwa dengan memberikan gaya 10 Newton pada penampang kecil mampu menghasilkan gaya 1000 Newton pada luas penampang besar. Singkatnya, meskipun dengan gaya yang kecil, sebuah pompa hidrolik dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup besar. Berdasarkan prinsip inilah, pompa hidrolik tersebut mampu mengangkat motor ataupun mobil yang cukup berat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah pompa hidrolik apakah itu sama dengan F2 per A2. F1 per 0,2 sama dengan 500 per 0,8, sehingga 425 Newton. Sekian dulu penjelasan dalam video singkat ini. Semoga penjelasan konsep hukum Pascal dalam video. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Tadi kita udah melihat penayangan video tentang prinsip kerja pompa hidrolik, dongkrak hidrolik yang merupakan salah satu penerapan hukum Pascal. Sekarang ibu tayangkan ini beberapa alat yang bekerja dengan menerapkan prinsip hukum Pascal. Berdasarkan yang video tadi ya. Baik, dari gambar alat-alat yang ibu tayangkan ini, jadi ada pompa hidrolik, ada pompa hidrolik, ada rem hidrolik. Jika alat ini dengan beban gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang besar, kenapa bisa terjadi? Siapa yang tahu? Kami Bu. Iya, Dimas silakan. Jadi dalam pompa hidrolik ini berlaku hukum Pascal yang berbunyi jika suatu fluida atau zat cair diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Iya, benar. Yang berumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Iya. Jadi ini F1 yang berdiameter kecil dan ini F2 berdiameter besar. Oke. Jika F2 diberi benda, maka kalau A1 ini diberi tekanan, jadi otomatis yang A2 ini akan naik. Naik. Ya. Jadi dia bisa mengangkat beban yang berat walaupun dia kecil tekanannya? Bisa Bu. Bisa. Oke, beri aplaus untuk Dimas. Benar ya, itu salah satu konsep penerapan dari hukum Pascal tadi. Untuk lebih jelas bagaimana prinsip kerja hukum Pascal itu, bagaimana sistemnya di kehidupan sehari-hari, besaran apa saja yang bekerja di hukum Pascal,
pretest kita minggu lalu. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak ibu semuanya, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Kelompok ini ibu bentuk berdasarkan hasil pretest kita yang sudah dilakukan di minggu lalu, membentuk menjadi kelompok heterogen. Nanti ada tingkatan atas sama tingkatan bawah. Peserta didik dengan tingkatan atas nantinya menjadi tutor sebaya untuk peserta didik dengan hasil tingkatan bawah. Gitu ya. Oke, kelompok 1 Archimedes, kelompok 2 Pascal, kelompok 3 Bernoulli, dan kelompok 4 Galileo. Ibu akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian buka dan cermati terlebih dahulu. Iya, sama-sama. Silakan dibuka LKPD hukum Pascal. Oke, silakan buka LKPD-nya, anak-anak ibu semuanya. Kalian buka aplikasi PET simulasi di Android masing-masing. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Kalian lihat langkah kerja di LKPD masing-masing sudah? Udah kalian siapkan Android-nya ya? Sudah. Oke, kita buka simulasi PET-nya. Lihat di sini untuk hukum Pascal kita pilih yang tabelnya kotak ketiga. 1, 2, 3. Oke ya? Dia berubah gambarnya ya? Ya. Oke, sambil kalian lihat ini bisa juga lihat di petunjuk LKPD-nya. Kita klik ruler penggarisnya sama gridnya untuk tandanya. Udah? Atmosfernya dalam posisi off. Oke, penggarisnya ini geserkan ke samping biar posisinya di 0 sama-sama. Kita pilih dulu di tabelnya itu ada 3, ada air, ada gliserol, sama ada madu. Kita pilih air, di sini massa dinginnya 1000 kg per meter kubik. Kalian pilih gravitasinya jadi 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal diklik. Jadi visumnya ini alat mengukur tekanannya dikeluarin. Kita letakkan dia di bawah dasar paling bawah. Oke. Di pipa 1 luas penampang yang kecil, sama di pipa 2 luas penampang yang besar. Udah nampak ya? Oke. Nanti data tekanan awalnya ini kalian catat. Setelah itu kalian bandingkan antara pipa luas penampang kecil sama pipa luas penampang besar dengan memasukkan beban. Misalnya ambil sampel bebannya 250, dia bergerak, ya kan? Kita masukkan lagi bebannya jadi 500, dia bergerak lagi sampai ke beban yang terakhir. Bisa anak-anak ibu semuanya? Bisa. Baik, silahkan bekerja di kelompoknya dengan mengganti fluid density massa jenis yang ada 3, air, gliserol, dan madu. Silahkan bekerja kelompok masing-masing. Sambil kalian bekerja, sambil ibu berkeliling melihat keaktifan kalian di kelompoknya masing-masing ya. Kekompakan, keaktifan, tanggung jawabnya dinilai. Jadi bekerja kreatif, tanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Bisa di zoom ya? Bisa di zoom. Tracernya udah, ini sudah. Nah ini, coba besarin, keluarin. Iya. Oh, pakai Ikutin caranya ya. Sudah, di skop. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, silakan bekerja dalam kelompoknya. Masing-masing anggota kelompok nantinya harus aktif ya. Jadi ya, harus tahu bagaimana datanya, bagaimana pengolahan datanya. Nanti
bukti data yang diperoleh silakan dianalisis dan dimasukkan ke tabel data, dan masing-masing kelompok nantinya bisa mempresentasikan data yang diperoleh dari LKPD-nya masing-masing. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah selesai masing-masing kelompok? Sudah. Bisa ya? Bisa. Baik, sekarang kita akan melakukan presentasi dari hasil data yang kalian peroleh tadi. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil perolehan data pada eksperimen virtual lab mengenai konsep hukum Pascal. Kelompok mana yang ingin presentasi duluan? Kelompok saya Bu. Iya, kelompok 4, kelompok Galileo. Silakan kelompok 4 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Galilei akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, hasil pengamatan kami mengenai penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kelompok kami masing-masing. Saya Adrian Binugroho sebagai moderator dan pembaca data. Saya Jonas Makta sebagai pembicara satu. Saya Ida Kuberdaya S sebagai pembicara 2. Saya Dea Fitriani sebagai pembicara 3. Saya Farandani Irawan sebagai pembicara keempat. Baiklah, untuk bagian pertama mengenai persepsi masalah akan dijelaskan oleh Jonas Saputra. Bagaimana tabung dongkrak hidrolik yang kecil bisa mengangkat bagian mobil yang berat ketika mengganti ban? Yaitu dongkrak hidrolik mampu mengangkat beban berat karena memanfaatkan tekanan cairan yang disalurkan melalui tabung dengan diameter yang berbeda, di mana saat pengisap kecil diberi gaya tekanan gaya tersebut diteruskan oleh fluida minyak yang terdapat dalam pompa akibatnya minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada pengisap besar dan dapat mengangkat beban berat di atasnya seberat apapun. Baiklah, untuk pembacaan data akan saya presentasikan. Di sini kami mengambil dua tabel hasil pengamatan. Yang pertama tabel terhadap air dan dua tabel terhadap bahan bakar. Untuk tabel hasil pengamatan pertama yaitu terhadap air, tekanan awal pada pipa besar dan pipa kecil yaitu 22.759 Pascal. Nah, apabila kita memasukkan massa beban sebesar 250 kg, maka tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban adalah sebesar 23.177 Pascal dan setelahnya menjadi 23.177 Pascal. Tekanannya sama. Untuk yang penambahan beban kedua menjadi 500 kg, besar tekanan sebelum penambahan beban adalah 23.581 Pascal dan setelahnya menjadi 23.581 Pascal, sama. Dan yang terakhir penambahan beban menjadi 1000 kg. Tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban menjadi 24.417 Pascal dan setelahnya menjadi 24.417 Pascal, sama. Dan perkiraan kenaikan fluida air pada pengamatan kali ini sebesar 19 cm. Dan untuk pengamatan yang kedua yaitu pengamatan terhadap fluida gasolin atau bahan bakar, sebelum dimasukkan beban, tekanan awal pada pipa tersebut sebesar 16.098 Pascal. Nah, setelah dimasukkan beban sebesar 250 kg, tekanan hidrostatis dasar sebelum penambahan beban sebesar 16.591 Pascal dan setelahnya penambahan beban tadi tekanannya menjadi 16.591 Pascal, sama. Dan untuk penambahan beban kedua sebesar 500 kg, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban sebesar 16.996 dan setelahnya menjadi 16.996, sama. Dan untuk penambahan beban yang terakhir sebesar 1000 kg,
tekanan hidrostatis sebelum penambahan beban sebesar 17.836 Pascal dan setelahnya menjadi 17.836 Pascal sama. Dan pada hasil pengamatan gasolin atau bahan bakar ini, fluida tersebut mengalami kenaikan sebesar 16 cm. Baiklah, untuk pertanyaan analisis di bagian pembahasan akan dibacakan oleh Farhan, Adi, dan Dea. Untuk pertanyaan pertama adalah apa saja faktor yang membuat mobil yang besar bisa terangkat melalui hidrolik truk dan pipa hidrolik? Jawabannya adalah gaya tekan, gaya dorong, luas penampang, dan diameter benda. Analisis yang pertama, berdasarkan tabel hasil pengamatan, bagaimanakah tekanan yang dialami oleh pressure meter sebelah kiri dan pressure meter sebelah kanan? Jawabannya, tekanannya sama karena sesuai dengan prinsip hukum Pascal, yakni tekanan pada pressure meter kiri sama dengan tekanan pada pressure meter kanan. Untuk pertanyaan kedua, berdasarkan tabel hasil pengamatan 1, 2, dan 3, bagaimanakah pengaruh pemberian beban pada tekanan yang dihasilkan pada pipa kiri dan pipa kanan? Jadi untuk jawabannya, pemberian beban pada pipa kiri dan pipa kanan itu hanya terpengaruh pada ketinggiannya saja. Sedangkan untuk gaya yang diberikan dan luas penampangnya itu tidak terpengaruh atau sama. Baiklah, sekian pembacaan materi presentasi kami kali ini. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman dari kelompok yang ingin bertanya? Baiklah, silakan Pak Al. Jadi perkenalkan, saya Pak Yeskiel Manalu dari kelompok 3 atau kelompok Bernauli akan bertanya. Jadi, menurut kelompok kalian bagaimana sih penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Dan berdasarkan hasil pengamatan kalian tadi, bagaimana pengaruh pemberian tekanan pada, maksudnya pemberian beban pada tekanan yang dihasilkan pada pipa kiri dan pipa kanan? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Hala atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Hala yang pertama tadi mengenai penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah kita lihat dalam penjelasan Ibu tadi, ada beberapa contoh pembahasan mengenai penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada mesin hidrolik, ada pompa hidrolik, ada mesin hidrolik, yang mana mesin-mesin benda-benda tersebut menggunakan cairan berupa air atau minyak sebagai bahan utamanya untuk menciptakan sebuah tekanan yang mana tekanan tersebut sesuai dengan hukum Pascal. Dan untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Farhan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan Pala yang kedua, yang mana tadi Pala bertanya mengenai pengaruh pemberian beban pada tekanan yang dihasilkan pada pipa kiri dan pipa kanan. Jadi jawabannya ialah semakin besar beban massa yang diberikan pada jenis zat fluida yang berbeda, baik itu air, gasolin, atau madu, maka semakin besar pula tekanan pada luas penampang masing-masing. Dan yang nantinya luas penampang dari kedua penampang tersebut akan memiliki besar yang sama. Baiklah Pak Hala, apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baiklah, sekian saja presentasi kami kali ini dan kami akan akhiri dengan pantun. Dan teman-teman jawab ya. Ya. Pergi ke pasar untuk makan-makan. Cakep. Pulangnya lewat makam. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan. Cakep. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan sekian saja presentasi kami kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Galileo, bagus sekali, jelas dan detail. Paham sudah anak ibu semua? Paham. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok Galileo. Baik, silakan duduk. Baik anak ibu semuanya, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok kami Bu. Iya, silakan kelompok Pascal maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi LKPD Hukum Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok Pascal. Saya sebagai
Nurya Salwa. Di sebelah saya ada Alifaida Tulusna sebagai pembicara 1, saya Widya sebagai pembicara 2, saya Bunga Wirawan sebagai pembicara 3, dan saya Meli Janata sebagai pembicara terakhir atau pembicara keempat. Baiklah, di sini kami ingin membacakan hasil pengamatan kami terhadap lagu. Awal sebelum diberi beban 32.497 pascal. Pada saat penambahan beban sebanyak 250 kg, tekanan hidrostatis di kiri 32.916 pascal. Tetapi pada tekanan hidrostatis di sebelah kanan sebanyak 32.916 pascal. Hal ini berarti tekanan tersebut sama. Selanjutnya, penambahan beban pada 500 kg. Tekanan hidrostatis di sebelah kiri 33.319 pascal. Tekanan hidrostatis di sebelah kanan 33.319 pascal. Jadi tekanannya sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Selanjutnya penambahan beban 1000 kg. Tekanan hidrostatis di sebelah kiri yaitu 34.145 pascal. Dan di sebelah kanan tekanan hidrostatis yaitu 34.145 dan kenaikan fluida madu yaitu 25 cm. Untuk menjawab soal analisis pembahasan nomor 3 akan dijawab oleh Bunga Dwi Irawan. Nomor 3. Bagaimana hubungan antara pemberian beban pada pipa kiri terhadap kenaikan fluida pada sebelah kanan? Menurutmu, fluida mana yang memiliki kenaikan yang paling besar? Menurut saya, semakin besar beban yang diberikan pada pipa kiri, maka kenaikan tekanan fluida pada pipa kanan semakin besar. Sehingga besarnya gaya pada luas penampang kiri berbanding terbalik dengan luas penampang kanan. Jadi, kenaikan paling besar pada madu. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kenza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Juzati Also dari kelompok Archimedes. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara besarnya gaya terhadap tekanan dan luas penampang pada percobaan virtual hukum Pascal? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Keiza yang berasal dari kelompok Archimedes. Pertanyaan dari Keiza akan dijawab oleh teman kami, Madeline Jonathan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Madeline Jonathan akan menjawab pertanyaan Widya. Oke. Yang pertama-tama tadi Widya bertanya tentang apa sih hubungan dari besarnya gaya terhadap tekanan dengan luas penampang. Oke. Dari percobaan PET simulation tadi kita bisa tahu kalau misalnya hubungan dari ketiga tadi kalau gaya tekanan sama luas penampang tadi. Luas penampang. Nah, jadi hubungan ketiga ini gaya yang diberikan pada yang tadi itu kan penampang kiri merupakan luas penampang yang kecil, sedangkan penampang kanan merupakan luas penampang yang besar. Jadi gaya yang kita berikan pada luas penampang yang kecil itu tuh berbanding terbalik dengan gaya yang ada pada luas penampang yang besar. Nah, jadi dari situ kami bisa mengambil kesimpulan bahwa tekanan yang dikerjakan pada sebuah benda tertutup terhadap fluida atau zat cair itu tuh akan diteruskan ke segala arah yang besarnya nanti itu akan sama dan dapat kita rumuskan sebagai P1 sebentar ya, sebagai tekanan 1 sama dengan tekanan 2 atau P1 sama dengan P2 yang rumusnya F1 atau gaya yang bekerja pada luas penampang yang pertama per A1 atau luas penampang yang pertama sama dengan F2 gaya dorong yang kita dapat dari tekanan tadi per A2 atau luas penampang dari pompa yang kedua. Bukan pompa yang kedua, tapi lebih tepatnya tuh ini sisi yang pertama, sisi kiri, dan
rangkaian dari kegiatan. Apakah sudah puas? Puas. Makasih Delin. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup? Cukup. Baiklah, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk baik anak-anak ibu semuanya, kita telah melakukan eksperimen virtual pet simulation tentang hukum Pascal. Kita tadi sudah membahas LKPD. Masing-masing kelompok telah memberikan hasil yang baik. Jadi bisa sudah menggunakan pet simulasi ya? Bisa. Alhamdulillah. Nantinya bisa dikembangkan untuk materi-materi berikutnya. Jadi berdasarkan hasil eksperimen kita pada pagi hari ini, kita tadi sudah membahas tentang bagaimana gaya yang bekerja, masa yang bekerja, dan pengaruh luas penampang. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, dari eksperimen virtual tadi, anak-anak Ibu sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, silakan Mutia. Jadi kesimpulan yang kami hari ini adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan rumus P1 sama dengan P2 dan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu dikenal dengan proses apa? Hukum. Jadi besaran-besaran yang mempengaruhi hukum Pascal itu ada tekanan, gaya, dan luas penampang. Sehingga Ibu paham? Paham. Baik anak-anak Ibu semuanya. Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, untuk mengetahui bagaimana ketercapaian kalian, Ibu tanya dulu ya, gimana perasaannya setelah kita belajar hari ini. Untuk kelompok 1 gimana, Ustaz? Kelompok 1 untuk belajar kali ini merasakan cukup senang karena dapat mengetahui cara baru untuk mencari hukum Pascal dengan aplikasi pet simulasi. Iya. Kelompok 2, Widya, gimana perasaannya hari ini? Menyenangkan Bu, karena dengan adanya pet simulation itu tuh memudahkan kita untuk belajar Virtual. Kelompok 3, Gilbert, gimana perasaannya hari ini? Jadi pembelajaran hari ini sangat senang karena kita dapat menggunakan aplikasi simulasi untuk memvisualisasikan perubahan tekanan pada penampang 1 dan 2. Iya, bagus sekali. Untuk kelompok 4, Pakan, gimana perasaannya hari ini? Sangat senang dong Bu, karena kita juga bisa dapat bereksperimen, tidak hanya belajar tentang teori saja Bu. Iya, beri aplaus untuk kelompoknya. Oke. Jadi, silakan mengerjakan post test pada Google Form yang telah Ibu kirim. Ada 5 pertanyaan di sana, silakan dijawab ya. Dibuka Google Form-nya. Satu-satu. Terbaca? Ada? Ada soalnya. Ya. Silakan dijawab kelima pertanyaan tadi untuk mengetahui seberapa ketercapaian pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Jangan kerjasama, jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing.
pembelajaran kita